Masih load. Wait. Nah, oke. Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, atau selamat pagi, siang, sore. Barangkali ditontonnya sama ibu dan teman-teman sekalian sore-sore, pagi, atau siang. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Dini Hartinisi dan rekan saya, teman seperjuangan saya di kampus, Anissa Sabrina Rosa. Kami berdua di sini sekelompok. Di sini kita mau membahas tentang klasifikasi awan. Jadi di sini kita mengklasifikasikan awan menjadi dua jenis, dan untuk materi pemaparan pertama akan dilakukan oleh rekan saya, Anissa Sabrina Rosa, NPM akhir 4. Silahkan, Teh Anissa. Baik, terima kasih Teh Dini. Nah, jadi pertama-tama aku mau jelasin dulu nih tentang awan gitu. Apa sih awan gitu? Kita kan sering lihat awan ya di sekitar rumah, atau misalnya ya pasti kita pernah lihat awan gitu. Nah, mungkin awalnya kita ngira kalau awan itu kayak permen kapas kan ya, kayak bantalan-bantalan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih arti dari awan, definisi asli awan itu apa gitu. Nah, definisi awan sendiri, awan itu merupakan massa tetesan air atau kristal es yang menggantung di atmosfer. Nah, awan ini tuh terbentuk ketika ada air yang mengembun di langit, kayak gitu. Jadi sampai sini teman-teman jangan sampai berpikir lagi bahwa awan itu seperti permen kapas ya. Jadi awan itu sebenarnya gumpalan es kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya awan ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi gitu ya. Ada yang pertama itu klasifikasi awan berdasarkan bentuk, dan yang kedua ini berdasarkan ketinggian. Nah, yang pertama yang mau aku jelasin adalah klasifikasi berdasarkan bentuk. Nah, di layar teman-teman semua, di sini itu ada sebuah ilustrasi dari jenis-jenis awan dan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ada banyak sekali jenis-jenis awan gitu ya, dari mulai bentuknya dan juga ketinggiannya. Mulai dari ketinggian dari di bawah 2000 meter. Di sini ada nimbus 100, ada stratus, ada stratocumulus, dan ada cumulus gitu. Dan ini tuh disebut awan rendah gitu ya, awan ya low clouds, awan rendah. Dan bentuknya juga teman-teman bisa lihat ya, ini ada ilustrasi gambarnya kayak gini. Dan kalau bisa dilihat lagi, kita naik ke ketinggian yang lebih tinggi, antara 2000 meter sampai 7000 meter. Di sini ada dua awan nih teman-teman, ada altocumulus sama altostratus. Dan di ketinggian yang lebih tinggi lagi masih ada awan di ketinggian lebih dari 7000 meter. Itu ada cirrocumulus, ada cirrostratus, dan ada cirrus. Nah, gitu. Jadi di sini ada awan kategori awan rendah, awan sedang, dan awan tinggi kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan tentang bentuk. Nah, berdasarkan bentuk, awan itu dibagi menjadi tiga tiga ruasnya kita atau berbentuk kabut. Nah, awan Nah, awan stratus ini juga dibagi lagi ya menjadi beberapa jenis awan. Ada awan altostratus, nimbostratus, stratocumulus, dan cirrostratus. Nah, jadi awan stratus ini tuh umumnya berwarna keabu-abuan ya, seperti kabut. Terus karena ketinggiannya itu sekitar 2 km di atas permukaan laut gitu.
awan ini tuh sering muncul saat cuaca panas, jadi kadang menimbulkan hujan ringan atau gerimis. Nah, untuk jenis awan dari alto stratus ini berbentuk seperti lembaran-lembaran yang luas hingga tidak berbentuk. Nah, awan ini juga warnanya abu-abu terang hingga gelap dan sering menunjukkan turunnya hujan gerimis, hujan sedang hingga menimbulkan turunnya salju. Awan ini tuh berada pada ketinggian 2 sampai 7 km. Kemudian awan nimbus 100. Nimbus 100 ini awan yang terletak pada ketinggian yang relatif rendah ya karena emang termasuknya di stratus awan rendah gitu. Terus memiliki struktur yang rapat dan tidak menyebar hingga saking tipisnya, saking rapatnya bisa sampai tidak berbentuk gitu ya. Terus warnanya juga abu-abu hingga memiliki lapisan warna gelap, hampir sama-sama yang alto 100 tadi. Terus awan ini sering menimbulkan terjadinya hujan dan turunnya salju yang terjadi secara stabil. Nah, awan ini tuh terletak di ketinggian 600 meter sampai 3 kilometer. Awan nimbus 100 selain dapat menyebabkan turunnya hujan, itu juga dapat menyebabkan terhalangnya jarak pandang dan menghalangi cahaya matahari, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada stratocumulus. Nah, untuk awan stratocumulus ini, itu awan yang bentuknya menyerupai gulungan atau gumpalan. Jadi memiliki warna yang bervariasi, mulai dari abu-abu sampai ke putih cerah. Awan ini juga terletak pada ketinggian 2 km. Terus awan stratocumulus ini tuh bergerak relatif lebih cepat dari awan-awan yang lainnya gitu ya, dari perkembangannya secara horizontal kayak gitu. Awan ini dapat muncul disertai hujan gerimis. Terus karakteristiknya terdiri dari butiran-butiran air gitu. Jika pada musim dingin memiliki kristal-kristal es, jadi karakteristik air yang ada di dalam stratocumulus ini butiran-butiran air ya gitu. Tapi kalau misalnya saat musim dingin itu bisa kristal-kristal es, maksudnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada awan Siro 100. Nah, untuk awan Siro 100 ini, awan ini bentuknya seperti serabut yang memiliki jalur-jalur tipis atau yang sering disebut sebagai cadar, bertekstur halus dengan warna putih. Awan ini juga umumnya ada di ketinggian sekitar 5,5 km sampai 13 km. Dan apa ya, kalau misalnya ada awan Siro 100 ini, itu akan menandakan akan datangnya front hangat. Awan Siro 100 ini juga dapat menutup sebagian langit dan sulit untuk dideteksi, serta dapat menimbulkan halo gitu. Halo. Jadi halo ini kayak cincin atau lingkaran yang berada di matahari gitu ya, yang berada di sekeliling matahari kayak gitu, yang mengelilingi matahari. Next ada awan awan kumulus. Nah, untuk awan kumulus ini, jadi bentuk awan kumulus ini tuh dapat menyerupai kubah atau menara di mana bentuknya itu menggumpal-gumpal ya, dan dasarnya yang horizontal. Jadi warna pada awan ini juga pada dasarnya putih. Terus tapi jika terkena sinar matahari itu akan memberikan efek bayangan abu-abu. Mungkin saking karena menggumpal-gumpal, jadi kan ada sinar matahari gitu ya, jadi ada efek bayangan warna abu-abu. Tapi pada dasarnya warnanya adalah putih. Terus awan ini termasuk golongan pembawa hujan dengan lebar awan sekitar 1 km. Jadi awan ini tuh termasuk awan yang membawa hujan gitu ya. Komposisi dari awan ini yaitu butiran-butiran air, sedangkan kristal es biasanya tertutup pada bagian bawah yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, awan cumulus ini dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada cumulus congestus, ada cumulus humilis, dan cumulus mediocris. Untuk cumulus congestus, ini tuh jenis awan cumulus yang didasarkan pada rentang ketinggian rendah atau menengah. Jadi
awan ini tuh terbentuk dari tahap peralihan antara awan cumulus mediocris dan cumulonimbus gitu. Jadi adanya awan cumulus congestus ini itu awalnya dari cumulus mediocris dulu yang berubah menjadi cumulonimbus kayak gitu. Proses terjadinya awan ini juga dikarenakan adanya ketidakstabilan dari lapisan atmosfer dan adanya konveksi udara. Karena berasal dari gerakan udara inilah vertikal yang kuat, awan ini biasanya lebih tinggi dan puncaknya bisa mencapai 6 km atau bahkan bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada cumulus humilis. Untuk cumulus humilis ini itu ada merupakan awan yang memiliki luas vertikal yang kecil ya. Awan ini juga nantinya akan berkembang menjadi awan berkembang menjadi awan cumulus mediocris atau bisa menjadi awan cumulus congestus. Awan ini biasanya terlihat di bawah awan cirrostratus dan terbentuk dari panas matahari yang digunakan untuk pendinginan proses konveksi yang nantinya bakal nyebabin awan ini tuh menimbulkan front hangat kayak gitu ya. Terus awan cumulus ini tuh adalah awan yang dapat mengindikatorkan cuaca kayak gitu. Selanjutnya ada cumulus mediocris. Nah, untuk jenis awan ini tuh awan yang memiliki karakteristik bentuk seperti bunga kol pada awan cumulus. Pada umumnya, awan ini tidak menghasilkan curah hujan dengan intensitas rendah, tapi lebih mirip dengan intensitas curah hujan yang dihasilkan oleh awan cumulus congestus dan cumulonimbus. Awan ini sebenarnya terbentuk ketika terdapat kenaikan awan dari cumulus humilis. Jadi seperti awan cumulus, awan ini juga membutuhkan konveksi sebelum berkembang, kayak gitu. Nah, yang terakhir ini jenis ketiga adalah cirrus ya. Yang ketiga ada cirrus gitu. Untuk awan cirrus ini merupakan awan yang berdiri sendiri, warnanya putih terpisah dan terletak di bagian paling tinggi dalam tingkatan awan. Nah, untuk awan cirrus ini memiliki bentuk serat-serat tipis seperti gula kapas. Yang tadi aku sebutin dia mungkin bentuknya seperti gula kapas, tapi ternyata ternyata bukan gula kapas gitu ya. Untuk awan cirrus memiliki bentuk yang sederhana dan penyebarannya tidak tetap, tapi mudah dikenali. Terutama pada saat ada sinar matahari, awan akan membentuk jalur-jalur yang rata. Nah, untuk cirrus ini dibagi menjadi empat bentuk. Ada cirrus vibratus, ada cirrus uncinus, cirrus densus, dan cirrus notus. Untuk cirrus vibratus, awan ini memiliki bentuk seperti benang atau mirip dengan rambut halus yang rata ataupun melengkung seperti bulu ayam yang melengkung. Awan vibratus ini tidak memiliki kail di bagian tepinya seperti filamennya, biasanya terpisah dari satu sama lain dan terletak pada ketinggian 6.000 meter. Untuk cirrus usinus itu berbentuk seperti kail atau berbentuk ikal dan bagian puncaknya itu mirip seperti jambul. Nah, untuk yang ketiga itu cirrus densus. Untuk cirrus densus sendiri itu awannya terlihat cukup tebal ya jika dilihat secara seksama sehingga nampak berwarna keabu-abuan jika terkena cahaya matahari gitu. Awan ini terbentuk dari sisa-sisa landasan cumulonimbus yang terurai dan tebal, dan area tebalnya terkadang sulit untuk dibedakan dengan awan menengah. Jadi awan ini tuh terbentuk karena sisa-sisa dari awan cumulonimbus. Yang terakhir ada cirrus notus. Nah, untuk cirrus notus ini adalah awan cirrus yang terbentuk karena puncak awan cumulonimbus yang pecah dan terurai. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya pembahasan awan berdasarkan ketinggian akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Teh Dini. Mangga, Teh Dini. Wah, tadi keren banget sih penjelasan dari Teh Anissa, udah lengkap dan detail banget. Jadi minder saya mau ngejelasin nih. Jadi selanjutnya saya mau menjelaskan awan, klasifikasi awan berdasarkan ketinggiannya. Jadi berdasarkan ketinggiannya, awan itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu awan tinggi yang berada pada ketinggian 6 sampai 9 km, lalu ada awan sedang dengan ketinggian
2 sampai 6 km dan awan rendah yaitu dengan ketinggian kurang dari 2 km. Lalu selanjutnya jadi awan tinggi ini terbagi banyak banget nih jenisnya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari PPT, yaitu yang pertama ada cirrostratus. Nah, cirrostratus ini adalah awan yang merupakan awan yang tipis, terus memiliki bentuk seperti tirai transparan gitu, dengan puncaknya tuh dengan puncak atau seperti serabut halus yang menutup sebagian besar langit. Jadi cirrostratus ini tuh kayak sering gitu loh kita lihat di kehidupan sehari-hari, awan yang tipis dan berserabut-serabut itu namanya cirrostratus. Nah, si awan ini letaknya itu ya maaf tadi sepertinya terjadi gangguan koneksi. Jadi biar saya lanjutkan. Jadi biasanya si kemunculan si cirrostratus ini menandakan akan terjadinya peristiwa hujan di wilayah di mana awan ini berada atau awan ini muncul. Jadi kalau udah kalian ngelihat awan si cirrostratus ini, kalian siap-siap deh sedia payung, takutnya kehujanan gitu. Selain itu, awan ini juga pada umumnya menimbulkan fenomena lingkaran putih di sekeliling bulan atau matahari. Lalu yang kedua yaitu ada cirrus. Nah, cirrus ini adalah jenis awan yang termasuk ke dalam awan tinggi juga. Terus dia ini terbentuk ketika uap air membeku menjadi kristal es pada ketinggian di atas 8.000 meter. Terus juga dari awan ini, si ciri khasnya dari si cirrus ini yaitu memiliki warna putih dengan pinggirannya itu yang kurang jelas gitu, kayak abstrak. Jadi terlihat seperti susunan dari serat-serat yang lembut dan halus, berwarna putih, mengkilap, terus kayak sutra gitu. Terus juga bentuk dari awan cirrus ini terpisah-pisah seperti benang halus atau pecah-pecah, atau juga kadang terlihat seperti jalur-jalur sempit atau mata pancing atau bulu ayam juga, atau serabut yang berwarna putih keperak-perakan. Jadi si cirrus ini tuh bentuknya itu sangat unik dan sangat beragam. Jadi harus benar-benar teliti gitu kita untuk memperhatikan atau mengklasifikasikan si awan cirrus ini karena bentuknya yang beragam. Terus kemunculannya si awan cirrus ini menandakan kalau cuaca yang akan datang itu cuaca yang cerah. Lalu yang ketiga yaitu ada cirrocumulus. Awan cirrocumulus ini adalah kepulan berbentuk seperti kepulan bulat kecil yang biasanya muncul dalam barisan panjang tinggi di langit. Nah, si cirrocumulus ini paling sering terjadi itu di tinggi kisaran 3 km atau 10.000 kaki di atas daerah kutub. Lalu juga kadang muncul di 5 km atau 16.500 kaki di daerah beriklim sedang dan 6.000 km atau 20.000 kaki di daerah tropis. Berarti kalau di Indonesia ya sekitar 6.000 km ya, karena Indonesia kan daerah tropis. Nah, si awan cirrocumulus ini merupakan awan tipis putih yang terpisah-pisah seperti biji-bijian atau seperti sisik ikan atau seperti bulu domba yang tipis yang berwarna putih bersih. Terus si awan cirrocumulus ini itu adalah lapisan awan yang terdiri dari unsur kecil menyerupai butir atau biji padi-padian tanpa bayangan seperti cirrus, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keempat ada altocumulus. Nah, yang keempat ini, awan altocumulus ini adalah tipe awan menengah
yang terdiri dari gumpalan-gumpalan awan. Umumnya relatif tidak terlalu besar dan agak tipis, merayang gitu. Dan seringkali di ujung-ujung gumpalan awan itu bersambung satu sama lain. Jadi tipis, walaupun tipis tapi tetap selalu bersambung satu sama lain. Nah, awan altocumulus ini adalah awan yang bentuknya seperti bulu domba karena dia bergumpal-gumpal, atau juga seperti sisik ikan tetapi melebar antara 10 sampai dengan 50 dengan warna yang putih bersih, atau terkadang ada juga yang abu-abu atau campuran dari kedua-duanya. Nah, awan altocumulus ini berupa lapisan berwarna putih atau kelabu yang terdiri dari unsur-unsur berbentuk bulatan yang pipih dan bergumpal-gumpal. Terus untuk bentuknya itu, awan altocumulus juga adalah sangat mudah untuk diklasifikasikan atau dispesifikasi gitu, karena bentuknya yang unik dan sering muncul juga di kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima yaitu ada altostratus. Nah, awan altostratus ini adalah awan yang warnanya kelabu gitu, kelabuan. Tapi warnanya tersebut itu bergantung kepada tingkat ketebalannya juga. Peringkat pertengahan itu biasanya menghasilkan hujan apabila si ketebalannya tuh sangat tebal gitu, bisa menghasilkan hujan. Terus awan ini terjadi dalam lapisan atmosfer yang stabil dan boleh juga menjadi tebal apabila cukup kelembapan dan penyejukannya. Lalu biasanya si awan ini menghasilkan hujan di waktu senja atau malam selepas aktivitas dari petir yang telah lewat gitu. Terus juga biasanya menghilang apabila matahari terbit pada awal pagi. Terus si awan altostratus ini lebih padat dan dari warnanya yang kelabu itu, jadi kelihatan seperti air. Dan awan altostratus ini bentuknya itu seperti berserat atau berserat-serat berwarna abu atau kebiruan menutupi sebagian atau seluruh langit. Jadi si altostratus ini nah, karena bentuknya yang melebar dan menutupi seluruh langit, sehingga si awan altostratus ini biasanya menghasilkan hujan yang merata seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Lalu ada di sini ada awan dengan klasifikasi awan rendah yang pertama, yaitu ada stratocumulus. Nah, si stratocumulus ini adalah awan yang tebal, luas, dan bergumpal-gumpal. Jadi bentuknya mirip seperti altocumulus, tapi dia lebih meluas gitu. Lalu yang kedua itu ada awan berbentuk awan stratus, yaitu awan yang berbentuk lembaran, lalu dia berlapis-lapis dan sering menyebabkan hujan. Jadi si stratus ini adalah salah satu awan yang menghasilkan hujan. Lalu yang ketiga yaitu nimbostratus. Nah, nimbostratus ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah awan yang bentuknya abstrak atau tidak berbentuk dan biasanya muncul dalam keadaan yang gelap atau kelabu seperti itu. Lalu selanjutnya, cukup kok. Udah disampaikan semua nih materi tentang klasifikasi awan dari saya dan Teh Anissa. Mungkin ada lagi kali ya yang ada lagi tambahan mungkin dari Teh Anissa.
Wah, ternyata kalau kita bahas tentang awan ternyata seru juga ya. Ternyata banyak banget yang belum kita tahu tentang awan gitu. Kita tahu dulu taunya awan itu ya sebatas awan yang nurunin hujan kan ya, tapi ternyata banyak banget jenisnya ya kan, Teh Dini. Iya bener banget, kayak selama ini kita taunya awan tuh ya udah kayak cuman asap yang melayang-layang di atas langit. Padahal sebenarnya awan ini sangat beragam jenisnya dan unik-unik banget bentuknya kayak gitu. Kayak Oke. Ya tadi saya tahu memang. gak sih kayak dari tadi tuh kita selalu menyebutkan awan ini warnanya apa, awan ini dan sebagian besar warna awan Hmm, itu putih. Teh Nisa tahu nggak sih kenapa awan itu warnanya putih? hmm, aku belum tahu tuh kenapa Teh Dini. Jadi sebenarnya kenapa awan itu warna putih? Awan itu kan adalah uap air yang berubah menjadi kristal es yang berukuran besar sehingga dapat menyebarkan cahaya yang terdiri dari 7 panjang gelombang. Nah, si panjang gelombang ini tuh memiliki warna pelangi yaitu merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu. Nah, Meiji Kuhibiniu lah intinya kayak gitu, biasanya disingkat. Nah, kalau ketujuh warna ini disatukan, ternyata warna yang berhasil muncul itu adalah warna putih atau cahaya yang berwarna putih. Kenapa? Itulah kenapa setiap awan itu sebagian besar berwarna putih gitu teh. Oh, kayak gitu ya. Beneran deh aku baru tahu sekarang. Aku kira warna putih itu karena emang apa ya? Emang warna awan itu emang udah putih. Ternyata warnanya macam-macam gitu ya. Cuman karena dijadiin jadi satu, tapi akhirnya jadinya warna putih gitu kan, Teh? Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya awan itu ya agak complicated gitu lah. Bisa menghasilkan warna putih. Tapi keren banget sih kalau ternyata untuk mempelajari awan ini. Oke, oke. Kalau dari Teh Hanisa sendiri, kayak ada nggak sih hal-hal pengetahuan yang kayaknya orang tuh jarang tahu gitu? Em, aku tuh kemarin baru banget baca gitu ya. Eh, Tadi ini pernah nggak sih ngebayangin gitu awan dulu tadi ini pernah nggak sih ngebayangin kalau awan itu kayak cuman apa kabut atau enggak ya kayak seperti gumpalan asap kayak gitu. Tadi ini pernah ngebayanginnya kayak gitu nggak? Iya, aku selalu dulu kayak ngeliat awan cuman kayak asap aja sih sebenarnya kayak cuman asap yang kebetulan naik ke atas langit. Dulu aku mikirnya gitu, oh sebenarnya kayak gimana sih, Teh? Nah, jadi kalau misalnya Teh Dini dan teman-teman pernah berpikir kayak gitu, mungkin pasti teman-teman dan Teh Dini juga pernah mikir kalau awan itu pasti ringan ya, kayaknya bisa digapai gitu, bisa diambil, bisa dipegang. Nah, ternyata awan itu berat loh, Teh Dini dan teman-teman. Ternyata awan itu berat. Berapa sih beratnya gitu ya? Jadi ada penelitian gitu ya, dan mereka bilang bahwa awan itu beratnya itu bisa mencapai 500.000 kilogram atau sekitar 551 ton. Wah, berat banget nggak tuh tadi? Wow, wow, aku nggak pernah sih, nggak pernah nyangka kalau ternyata awan seberat itu. Soalnya kayak awan kan cuma udara atau asap-asap aja, tapi ternyata bisa Uh, sampai seberat itu. Unik banget sih ternyata si awan ini. kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman juga bingung kenapa sih kok bisa berat banget gitu. Nah, jadi hal ini Iya, tuh kenapa terjadi tuh Teh? karena ini tuh terjadi karena adanya perbedaan massa jenis atau kerapatan materi awan dengan massa jenis udara kering di bawahnya. Jadi seperti ilustrasinya tuh seperti kayak minyak yang mengapung di atas air. Jadi terjadi karena massa jenis air lebih besar atau lebih rapat dibandingkan massa jenis minyak. Kayak gitu Teh Dini. Makanya kenapa awan Oh, itu berat. Kayak gitu. oh, baru tahu. Ternyata seperti itu. Wah, makasih banget loh infonya Teh Anissa. Sangat insightful banget dan jadi tahu kalau ternyata awan tuh berat banget. Kayak selama ini kita taunya awan tuh cuman ya udah asap aja gitu. Ternyata awan bisa seberat itu. Keren sih, keren banget. Aku jadi Betul makin betul. penasaran tentang awan gitu.
Bener banget ya Dini. Aku juga sebenarnya waktu awal tahu bahwa awan itu berat itu kaget ya. Kan aku kira awan itu ya cuman angin angin doang gitu ya, yang paling ya sama aja gitu beratnya kayak angin gitu. Tapi ternyata wow, sangat berat gitu ya. Jadi Wah benar iya banget ya kalau benar-benar. misalnya pernah ada teka-teki bahwa gajah itu bisa terbang, mungkin eh, berat awan tuh hampir sama seperti gajah gitu. Wah iya benar-benar benar. Awan awan kan sampai bertonton, gajah juga sampai bertonton. Bisa sih bisa jadi. Mungkin di masa depan gajah terbang. Oke deh. Oke, Iya, jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin itu aja yang bisa kita berdua sampaikan. Semoga yang kita sampaikan ke teman-teman atau ke Ibu, ke Bu Mega bisa insightful dan bermanfaat dan semoga juga menambah pengetahuan baru untuk kita semua, saya dan Teh Anissa, teman-teman sekalian. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita paparkan. Kami berdua pamit undur diri. Makasih semuanya. terima kasih semuanya yang udah mendengarkan dan melihat video kami.